Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya adalah salah satu konten dari kami untuk menjawab pertanyaan yang diajukan langsung oleh kawan-kawan Javanika. Semoga jawaban dari kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan terus mendukung kami dengan subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Kisah Tanah Jawa yang lainnya agar tidak ketinggalan updatean mengenai kegiatan-kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi nih, yang bulan kemarin Om Ya, sempat diselingin sama Mas Iwon DRK ya Om. Mas Rizky. Mas Rizky. Kali ini kembali lagi bersama saya menemani Om Hao di konten Menjawab Tanya. Kemarin kita udah ngepost Om di Instagram Kisah Tanah Jawa dan itu sampai 1000-an lebih yang nanya, banyak banget. Ada yang nanya tentang bangunan tua, weton juga masih banyak yang nanya. Terus yang nanya alas P Om. Ya, Masih banyak Om yang nanya. ya ini Alas Purwo kita baru untuk pengajuan, jadi untuk mengurus surat dokumen. Insya Allah nanti di bulan November kita sudah di ACC Mas Dova ya. Amin, amin. Nanti kita bisa ke sana karena at least kita ke sana nanti setidaknya 1 minggu. Iya. Jadi biar maksimal. Jadi tidak hanya Alas Purwo tapi nanti kita sekitarnya. Jadi seperti ke Situbondo, kemudian juga ke Banyuwangi tapi tidak hanya ke Alas Purwo. Doakan saja semoga perjalanan kita lancar, diberikan kemudahan juga karena kondisi masih COVID-19. Kita harus mengikuti protokoler dan kita harus memiliki dokumen yang kuat gitu untuk pegangan. Untuk izinnya juga. Ya, karena memasuki kawasan konservasi hutan lindung. Hutan lindung ya benar. Kawasan Alas Purwo itu. Om kita langsung nih Om. Oke. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Ya. Ini dari Danang Denny. Saya suka motret terutama di tempat-tempat yang rimbun atau bangunan-bangunan tua. Kadang sih berpikir jadi was-was walaupun saya motretnya pagi atau sore. Takut ganggu penunggu daerah tersebut. Apakah kira-kira aktivitas motret seperti saya juga mengganggu mereka? Ini yang motret Om ataupun yang kan tempat-tempat wisata itu banyak tempat-tempat wisata yang bangunan tua gitu. Ya. Itu gimana Om? Kita harus melihat dulu ini Mas Dova, Mas Denny ya. Mas Denny. Danang apa Denny? Danang Denny. Iya Mas Denny ya. Ini kita harus melihat dulu. Ini kalau kita merujuk pada bangunan tua sesuai dengan pengalaman saya waktu di komunitas pelestari bangunan tua Mas ini dulu. Jadi kita melihat dulu lokasinya. Misal itu boleh dipotret, itu ada himbauannya. Itu tidak masalah. Karena tempat misal kita melihat tempatnya itu fasad ya, fasad itu muka bangunan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita masuk nanti ke kamar, ke ruang atau ruang untuk seperti kalau bangunan tua itu kan luas sebenarnya ya konsepnya. Yang tidak boleh dipotret itu menurut saya saran saya tidak boleh memang Mas. Karena mereka bilang nggak boleh motret, itu pun pasti ada alasan. Pasti ada alasannya. Kalau ini seperti contohnya ruang penyimpanan pusaka, contohnya misal kalau kita ke museum itu, karena definisi bangunan tua itu kan luas. Terus pohon itu juga ya. Tapi yang paling penting jika tempat itu tidak ada himbauannya tidak boleh, kita uluk salam dulu. Ya, assalamualaikum, selamat siang, permisi, mohon maaf, walaupun itu dalam hati itu tidak apa-apa. Berikan respect, hormat terlebih dahulu. Terus hindari juga kalau pas maghrib dimanapun itu berlaku untuk semuanya. Nggak cuma di bangunan tua atau bangunan-bangunan yang sepi ya Om? Iya. Terus juga kalau bangunannya gelap, misal kita masuk ke ruangan atau malam hari, jika kita sudah memohon izin, kemudian kita mengambil gambar itu biasanya pakai lampu atau pakai bridge ya, kamera. Iya benar. Jika nanti pas shuttle-nya di gadget itu dinyalakan, dia cekrek nggak keluar bridge-nya, itu mending ditinggalkan. Jangan ya. Karena terkadang ini Mas Dova, tempat-tempat seperti itu mereka terganggu dengan kilatan cahaya. Kilatan cahaya. Aku pernah beberapa kali dijelasin sih pada saat kita jalan syuting itu kan. Kalau misalnya terjadi apa-apa, biasa Mas Kinta tuh langsung lampu matiin gitu. Iya, benar. Karena pernah dulu waktu di pelestarian bangunan tua itu waktu ngambil Mas, jadi lensanya kamera itu kan gini ya. Itu di shutter gini nggak keluar ininya bridge-nya sama kayak ketutup hitam semua. Itu ternyata di gini Mas. Jadi kayak Mas coba gini. Nah, kayak di gini sama beliaunya. Jadi lah, ditutup gini pas. Jadi
Yang nutup itu nggak ada bahayangan, cuma langsung tangannya gini, nggak boleh. Tempat itu terlarang. Dan waktu itu terus teman ada yang kerasukan. Oh, oke. Ya intinya anak-anakku jangan diganggu, anak-anaknya beliaunya, karena mereka takut dengan cahaya gitu. Jadi sebenarnya secara umum yang pasti izin dulu kayak gitu ya Om ya? Iya, dimanapun itu. Dan pernah juga kejadian di salah satu museum itu sudah diperingatkan tidak boleh, tetap diambil. Kameranya kayak di ini Mas, kayak digampar gitu. Langsung jatuh. Terus kelemparnya? Iya, kelempar itu karena sudah jam tutup museum. Sudah jam 4:30, sebenarnya kan batasnya sampai jam 5 ya. Tapi ngambilnya itu jam 17 seperempat gitu. 5:15 itu nggak boleh. Gitu. Kita harus mengikuti rule-nya lah. Aturan, ya benar. Sebenarnya ngikutin aturan, terus izin, kayak gitu. Cara yang paling aman sih sebenarnya. Iya. Kalau tempatnya nggak ada himbauannya ya setidaknya kita uluk salam. Kalau nggak boleh ya ngikut feeling juga kadang. Om, kalau misalnya tiba-tiba ada yang masuk gitu Om, itu menjadi masalah nggak sih Om? Masuk ke mana? Kayak misalnya kita lagi jalan nih, foto selfie atau kita foto teman, terus ada yang ngikut, yang ngasih ngikut. Mereka itu sebenarnya sama seperti manusia, Mas Dufa, Mas Dini ya. Ada yang mereka tidak suka diambil gambarnya, ada yang mereka suka menawarkan diri, itu ada sama. Sebenarnya itu nggak masalah ya, termasuk terkadang mereka nongol itu karena ingin memperingatkan juga bisa. Oh, oke. Gitu. Kita lanjut Om ke pertanyaan berikutnya dari Nda Marif. Salam Rahayu Om Hao. Ya, salam Rahayu. Minta tolong dong Om dijelasin tentang bau garis miring wangi-wangian yang tiba-tiba tercium dan sering diidentikan sebagai pertanda kehadiran makhluk astral. Karena sebatas yang saya tahu, sebenarnya ada penjelasannya secara medis yaitu disebut sebagai pantosmia atau salah satu jenis gangguan penciuman. Tapi saya menyaksikannya karena kok bisa hanya hadir dalam waktu malam hari dan di tempat-tempat tertentu saja. Lalu bagaimana cara mereka, makhluk astral, bisa melakukan hal tersebut dan juga apa saja contoh-contoh makhluk dan bau yang dihasilkan? Oh ya, ini kita jawab, tapi terlepas dari medis, jadi kita mengacu ke non medis ya, ke metafisika. Sebenarnya kehadiran mereka itu di awal itu memang diawali dengan bau sama ini Mas, suara sebenarnya. Karena memang ada satu membran antara kehidupan nyata dengan kehidupan astral itu tipis sekali, dan sekarang bau Mas. Iya. Karena ada yang datang. Jadi langsung kecium saya juga. Apalagi terutama yang sensitif seperti saya. Saya kan memang saya pribadi nih Mas, sensitif secara penciuman dan pendengaran, walaupun 5 meter, kalau orang ngomongin dengar gitu, tetangga misalnya gitu. Bau pun juga sama gitu. Jadi kedatangan mereka itu sebenarnya ada dua. Bisa dilihat pertama kalau baunya itu menyengat, berarti mereka ada di tempat yang jauh. Kalau menyengat justru jauh? Ya, menyengat gitu. Maaf, seperti bau bunga yang sangat keras, bau parfum, ataupun bau darah, itu biasanya mereka jauh. Ada jarak-jarak tertentu, minimal 5-10 meter. Kemudian kalau baunya itu datang dan pergi, ataupun halus gitu ya, itu mereka bisa sedekat kita, bisa 1 mili, jadi cuman misal Mas, cuman di sini, gitu, jadi dekat banget gitu. Itu baunya lewat hilang gitu Mas. Ya, dan memang ada waktu-waktu tertentu, semisal sore seperti sekarang mau menjelang maghrib gitu. Kemudian tengah malam, terutama di atas jam 10 ataupun mendekati jam 3 pagi, itu memang jam-jam mereka. Dan kalau kita melihat secara definisi, itu ada banyak hal. Kalau baunya itu menyerupai bunga, bunga staman, ataupun ada campuran minyak-minyaknya gitu Mas. Itu biasanya ilmu teluh atau guna-guna yang dikirim ke rumah. Itu, jadi baunya seperti sesaji, ada menyan-menyannya gitu baunya. Terus kalau bau ketela ataupun ubi ataupun singkong bakar, itu adalah gendruwo atau disebut dengan black giant. Sering dikasih tahu juga sama Om Hao. Terus kalau baunya kopi, kemudian kapur barus, bau bangkai sama dicampur tanah, itu candy ghost atau pocong. Terutama yang menyengat itu kapur barus Mas. Kapur barus, kapur barus itu kadang dicari di rumah kok nggak ada gitu, ternyata ada yang 40 hari belum 40 hari meninggalnya gitu. Jadi kadang datang minta doa. Terus ada yang bau darah, itu macam-macam, bisa
apa itu white lady atau kuntilanak juga bisa datang itu, atau beberapa maaf ya korban-korban kecelakaan juga seperti itu. Terus ada yang bau bangke banget itu juga ada. Ya, bau busuk itu juga ada. Macam-macam sih mas, ada yang bau amis. Om, kalau misalnya setelah maaf aku potong. Ya. Kalau misalnya kita setelah mencium itu, kita harusnya gimana sih Om? Maksudnya apa, harus biasa aja atau? Mending baik biasa saja. Kemudian semua rumah ya, semua elemen bukaan di rumah ya menyeliputi jendela dan pintu ada baiknya dibuka. Okay. Karena saat kita membuka itu sebenarnya kita seperti mempersilahkan mereka untuk pergi dulu gitu, untuk bukakan rumah, dan juga secara ventilasi itu juga nanti akan bagus gitu, keluar kan udaranya. Bau ini sebenarnya tercipta ketika sosok astral ini memang mengeluarkan seperti rangsangan mas kepada kita, memberikan eksistensi sebenarnya. Karena ngasih tahu gitu. Ngasih tahu ya, karena kan sejatinya manusia kan ada panca indera. Ya. Kalau kita sixth sense, indera keenam itu nanti kan bisa melihatnya secara tak kasat mata. Tapi saat itu terdengar, kemudian tercium, berarti mereka memberikan eksistensi di awal. Saat kita nanti tersugesti, terbawa, bisa dibaca pikirannya, kemudian manipulasi oleh mereka, itu terjadi penampakan. Lanjut, naik lagi levelnya. Iya, itu terakhir udah penampakan, wah kita udah lemes, bisa kerasukan macam-macam itu. Tapi kalau ini bunga yang saya tafsirkan, itu mohon maaf, itu lebih menjurus ke sesuatu yang dikirim ke rumah. Jadi bisa itu, maaf ya, bisa seperti teluh, ataupun pelet, ataupun seperti guna-guna gitu. Karena bau-bau seperti ini akan datang itu memang maghrib dan tengah malam mas. Karena pas kerjanya itu jam segitu. Waktu-waktu kerjanya ya? Ya, dari paranormal yang pasti dikirim ke kita. Terus satu lagi nih mas, kalau ghost fire ataupun banaspati, itu seperti kabel ataupun rambut terbakar. Yang terbakar. Baunya seperti itu. Waktu kita sempat penelusuran sama DMS ya Om? Iya, baunya seperti itu pasti. Kita lanjut Om. Okay. Pertanyaan dari Padang Jati. Seandainya di rumah kita ada pohon yang tidak baik untuk pekarangan rumah, misal beringin, kemuning, dan lain-lain, yang udah terlanjur besar, gimana cara menebangnya? Apakah ada syarat tertentu? Makasih Om Hal. Iya, pasti jelas ada syarat tertentu, dan kita harus memiliki alasan yang kuat kenapa pohon ini harus ditebang. Oh, oke. Iya, kalau bisa diselamatkan, mending diselamatkan. Iya, mending diselamatkan. Atau dirawat gitu. Bagian dari konservasi dan maintenance juga. Selama dulu saya masih di komunitas, juga biasanya saya pangkas mas, tidak akan saya tebang. Gitu. Pertama kita merujuk kepada sarana penghijau. Tetapi kita melihat dulu pohon ini membahayakan tidak untuk nanti misal terjadi apa ini mas, angin, hujan angin, ataupun dekat dengan kabel listrik. Tapi kita melihat dulu, kalau bisa saran saya jangan dimatikan semua. Karena untuk kerindangan juga, untuk hayati juga di situ. Untuk peneduh gitu ya. Kita harus melihat dulu, memangkas. Kalau saya lebih ke pangkas ya. Saya pangkas gitu. Jadi kita rajin gitu memangkas. Lantas kalau itu mungkin mau dirobohkan, mau dibangun rumah ataupun pelebaran bangunan atau apa, kita melihat dulu ini begini, kita menafsirkan di sini kan karena ini habu min alam ya. Pastilah kalau pohon itu ada sosok astral yang menghuni. Apalagi pohon tua. Gitu. Apalagi pohon tua. Sejatinya kita menghormati di sini tepo seliro mas. Ibarat kita toleransi, tenggang rasa. Kita mau memindah orang, relokasi orang lah, yang sosok astral ini, beliau ini kita manusiakan gitu. Yang jelas pasti harus ada selamatan, doa bersama, bancaan ataupun tumpengan dulu di situ, minta keselamatan, dan biar nanti yang menghuni di situ boleh akan mencari tempat lain untuk ditinggali. Jadi kita jangan semena-mena kemudian langsung ditebang, itu tidak boleh. Sehingga ini menjadi kejadian pohonnya ternyata malah bikin insiden. Terus alat penebangnya tiba-tiba tumpul, atau bahkan yang paling serem itu yang nebang kerasukan atau sakit, dan bahkan ini mas apa? Sampai mengganggu pulut itu apa ya, telutuh itu apa ya, getahnya itu yang seharusnya keluar getah putih, keluar darah, itu ada juga. Dari pohonnya itu? Dari pohonnya pernah. Ya karena pohon itu memang kan simbol kehidupan.
Dan itu juga rezeki kita juga. Jadi kita melihat fungsinya sama tujuannya. Kalau mau ditebang, mau dirubuhkan, itu tujuannya untuk apa dulu. Oke. Menurut saya tetap harus pakai selamatan untuk semoga nanti selamat, dan kita harus doa bersama. Insya Allah setelah itu doa bersama, kalaupun ini memang tujuan seperti itu, diberi kelancaran. Siap. Lanjut langsung Om ke pertanyaan berikutnya lagi nih Om. Ya. Dari ALV TOXIC. Om How, Ya. kalau misalnya ada orang yang pakai ilmu hitam lalu dia tiba-tiba ingin melepas ilmu hitam itu, apakah ilmu tersebut bisa hilang atau masih ada yang melekat? Nah, ini pertanyaan tentang ilmu hitam lagi nih Om. Iya, yang jelas kalau kita lihat kadar kedalamannya dulu, Mas. Ya. Kalau sudah dalam banget ya harus proses. Harus proses itu yang membutuhkan waktu yang bervariasi. Tapi insya Allah akan bisa hilang total, tapi kita harus ada prosesi-prosesinya. Kalau melihat bagaimana cara belajar, tantangan, perjanjiannya dulu seperti apa, niat juga, ya tetap ikhtiar dan tawakal sih, harus sabar itu. Dan tingkat ataupun jenis ilmu yang dipelajari pasti berbeda-beda, sehingga treatment bagaimana untuk melepasnya itu semuanya akan berbeda-beda. Ya, ini pertanyaannya umum, saya jawab juga secara umum karena pasti spesifik, Mas. Semuanya nggak akan sama. Nggak bisa dijelasin secara yang pastinya harus seperti ini. Yang pasti ya prosesnya panjang gitu. Ya, karena kalau jelas kalau ilmu hitam itu kan maaf ya, pasti tidak ada beberapa syarat yang tidak ataupun bertentangan dengan agama yang dianut biasanya. Ya itu yang harus kita lihat dulu sejauh mana orang ini bertobat ataupun nanti ingin merubah. Karena pasti cobaannya juga besar, karena sosok astral ataupun makhluk yang mengikuti atau menjadi korin itu pasti melarangnya untuk itu, Mas. Gimana caranya itu. Jadi ya memang harus didiskusi atau dialog sama korinnya dulu, diblok dulu, terus niat dari orang itu ingin berubah bagaimana. Bervariasi. Harus dilihat dulu kasusnya seperti apa dan cara penanganannya semuanya berbeda-beda. Intinya mending jangan. Ya, kalau di awal ya harus paham sama konsekuensinya loh soalnya. Lanjut Om dari A_man04. Saya mau nanya Om How, di rumah saya kan ada ruangan kosong yang sudah lama tidak dipakai, kurang lebih 2 tahun. Lama banget Om. Dan saat itu saya mau pasang lampu di ruangan tersebut, tetapi lampu tersebut tidak bisa menyala. Padahal aliran listrik sama bohlam lampunya tidak ada masalah. Tapi lampunya sudah terpasang, tidak bisa menyala. Apakah penunggu di ruangan tersebut sedang menggoda saya untuk tidak memberi lampu di tempat tersebut? Sekian, terima kasih. Ya pasti bangunan ataupun rumah 40 hari tidak ada kehidupan di situ, tidak ada ngisi ya, Om. Bahwa manusia di situ pasti akan diisi. Dan lingkungan itu akan menjadi lembab. Akan dibuat seperti itu. Ini kita merujuk pada seperti tadi sudah kita bahas pohon, misal pohon yang sudah ditebang itu kan jadi tempat ya untuk mereka tinggal. Saat itu hilang ditebang, maka mereka kan kemudian seperti ini, Mas, homeless, kehilangan rumah, sehingga mencari beberapa bangunan yang tidak ditempati manusia itu akan ditempati. Dan jelas kalau di sini saat ini akan dipergunakan, kita juga harus bekerja ekstra. Jadi sama seperti halnya merelokasi, memindah. Harus ada negosiasinya, harus ada uluk salamnya. Dan memang di pertama, kalau kita menempati tempat yang lama tidak ditempati itu, harus membuka semua elemen bukaannya, meliputi pintu dan jendela. Pasti itu, Mas. Biar cahaya secara natural masuk dulu. Baru setelah tempat ini dibuka, nanti boleh dipasang lampu, dikasih apa gitu, Mas. Dan kalau memang saya melihat beberapa ruangan itu tidak ada jendelanya, terus bagaimana ini, misal tanya gitu, ya tetap ini pintunya tetap dibuka, nanti pintu utama dibuka gitu aja. Yang penting ada cahaya matahari masuk. Kalau sudah kena cahaya matahari, kena angin baru ya, secara otomatis mereka kalaupun membawa energinya negatif ataupun ingin meninggali tempat itu dan sering kita kunjungi, kita bersihkan, mereka akan pergi, akan dengan sendirian otomatis itu. Ini termasuk juga terjadi di beberapa kamar-kamar hotel juga sama, Mas. Ya, yang udah lama nggak ditempati gitu. Iya, misal kamar hotel itu kan kadang 3 hari, 7 hari nggak dipakai, itu mereka juga nempati. Sehingga waktu kita masuk kan kadang ngerasa lembab. Iya. Nah, sekarang mungkin sekolah juga masuk ya, Om? Iya. Sekarang sekolah kan belum mulai aktif semuanya. Kita lanjut, Om. Iya.
Tadi habis membahas ruangan yang kosong, lanjut ini pertanyaan dari Ari Nugroho 14. Apakah makhluk gaib dapat mendiami kendaraan bermotor sehingga selalu menyebabkan kesialan seperti kecelakaan, pencurian dan lain-lain? Iya, saya jawab ya, benar. Makhluk astral itu tidak hanya di bangunan, tidak hanya di mustika, pusaka ataupun benda, tetapi mereka juga menempati seperti kendaraan ya Mas. Bahkan seperti kalau kita lihat kereta, kemudian gerbong kereta api, bis, bahkan pesawat yang mereka ada ruang di situ ya, kapal, bahkan sepeda, sampai dengan sepeda motor, mobil itu pasti ada. Dan misalnya terjadi di situ, kita ambil yang paling sederhana, terjadi di mobil atau motor biar tidak kesialan, sama, kita mandikan dengan bunga Mas di situ. Kita ambil dari air tempat yang bersih, tempat suci ataupun tempat ibadah. Kemudian kita campur dengan kembang setaman, kita doakan, nanti dimandikan. Jadi buang sial, diruat model gitu. Diruat. Kalau di kampung saya bahasanya dipesiju Om. Ya sama sebenarnya. Diruat kayak gitu. Tetap itu, atau menurut kita ya, karena saya tinggal di lingkungan yang kejawen gitu. Misal nih baru beli motor, baru beli mobil, itu dibancai Mas, jadi diselamatin. Jadi biasanya orang kayak gitu kan, kalau misalnya mau beli motor baru, mobil baru, selain kita rasa syukur, kita juga ada rezeki lebih, kita berbagi dengan keluarga, saudara dan tetangga. Ya itu nanti insya Allah akan membawa energi positif di kendaraan kita. Kalau yang dimaksud Masnya ini sebenarnya yang datang itu juga sosok-sosok astral negatif. Iya. Tapi kalau sosok astralnya positif, misal mendiami kendaraan kita, insya Allah nggak ada apa-apa, malah jaga nanti. Itu. Jadi lebih baik ya Om ya? Iya. Om, itu tadi pertanyaan terakhir dari konten menjawab tanya edisi bulan ini, Oktober 2020. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang udah diutarakan sama teman-teman, karena banyak pertanyaan yang agak lebih kurang mirip Om sama ini. Untuk pertanyaan yang belum terpilih, mungkin di bulan depan atau mungkin di berikutnya akan kita pilihkan untuk dijawab. Atau banyak juga pertanyaan yang sebenarnya udah pernah dibahas sama Kisah Tanah Jawa, sama Om dan Mas Genta di program kayak obrolan santai gitu-gitu. Tadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Om, ada pesan-pesan? Iya, diucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab, dan setelah tadi kita diskusikan memang ada beberapa pertanyaan yang mirip dan sama. Seperti saya sebut ya, weton tentunya, kemudian sleep paralysis, deja vu, kemudian sosok-sosok astral macam-macam. Jadi ini kita harus selektif juga. Ditunggu untuk pertanyaan bulan berikutnya. Ya. Kalau bisa nanti pertanyaan yang baru, jadi yang sudah pernah bertanya mencari pertanyaan lain kira-kira yang mewakili dan umum gitu. Jadi bukan kita kemudian tidak membalas karena ini ribuan gitu. Jadi kita ambil yang paling umum gitu. Oke, terima kasih untuk subscribe, kemudian like, komentar dan share-nya, terutama untuk teman-teman yang sudah join di membership. Diucapkan banyak terima kasih. Insya Allah setelah pandemi COVID-19 ini sudah sirna, sudah mereda, kita bisa jalan-jalan ataupun meet and greet bareng. Amin. Ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah binaringan rahayu sagung dumadi. Amin ya rabbal alamin. Salam. Terima kasih teman-teman.